Di sudut tenang Bogor, di mana hiruk-pikuk kota meredam dan kehidupan berjalan lebih lambat. Sebuah mobil sedan gelap tiba-tiba muncul di pemakaman umum. Kehadirannya memecah kesunyian abadi, seperti sebuah teka-teki yang terukir di antara batu nisan. Mobil itu, bagaikan hantu modern, parkir di antara pusara-pusara yang telah lama beristirahat. Tak ada pemilik, tak ada penjelasan yang masuk akal. Pintu-pintunya terkunci rapat, interiornya kosong dan sunyi. Kunci mobil pun hilang, seolah ditelan bumi. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan, menciptakan atmosfer misteri yang semakin pekat. Mobil modern itu berdiri di antara nisan tua, kontras yang mencolok antara dunia modern dan keabadian. Kilau catnya yang gelap memantulkan bayangan pepohonan, menambah kesan misterius dan menakutkan, memicu kehebohan warga. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut, dan orang-orang mulai berkerumun di sekitar mobil misterius itu. Bisik-bisik dan spekulasi mulai memenuhi udara. Bukan sekadar salah parkir. Ini lebih dari sekadar pelanggaran lalu lintas. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar tentang keberadaan mobil itu di sana. Ini anomali yang mengusik rasa ingin tahu. Sebuah teka-teki yang menantang logika. Mengapa mobil itu ditinggalkan di sana? Siapa pemiliknya? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kisahnya menyebar cepat, bagaikan api yang membakar rumput kering. Dari mulut ke mulut, dari pesan singkat ke postingan media sosial, misteri mobil di pemakaman itu menjadi buah bibir. Dari obrolan warung hingga media sosial, semua orang ikut serta dalam memecahkan misteri ini. Teori-teori liar bermunculan. Dari yang masuk akal hingga yang paling absurd. Mengapa mobil itu ada di sana? Apakah ini sebuah pesan tersembunyi? Atau hanya sebuah kebetulan yang aneh? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui benak setiap orang. Apakah ini kejahatan, kelalaian, atau sesuatu yang lebih kompleks? Apakah ada korban yang terlibat? Apakah ada rahasia yang terkubur di balik misteri ini? Atau sesuatu yang lebih gelap? Sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain, dengan kekuatan gaib, atau dengan masa lalu yang kelam? Pemakaman, tempat sakral, tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang telah pergi. Kini jadi pusat perhatian, sebuah panggung bagi drama misteri yang sedang berlangsung. Misteri ini bukan hanya tentang mobil, bukan hanya tentang sebuah benda mati yang ditinggalkan, tapi tentang bagaimana masyarakat merespons kejanggalan di sekitar mereka, bagaimana rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur menjadi satu. Mari kita telusuri lapis demi lapis misteri ini, mengungkap setiap petunjuk dan mencari jawaban di balik teka-teki ini. Dari fakta, dari bukti-bukti yang terkumpul, spekulasi, dari berbagai teori yang bermunculan, hingga kebenaran yang tersembunyi, yang mungkin lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan. Pagi itu, mentari mulai menyinari desa dengan kehangatannya. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan, memberikan kesan misterius pada suasana pagi yang tenang. Pak Budi, seorang warga yang tinggal dekat pemakaman, melintasi area itu seperti biasa dalam perjalanan paginya. Ia selalu menyempatkan diri untuk berjalan kaki, menikmati udara segar dan kedamaian yang ditawarkan oleh lingkungan sekitar. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Matanya terpaku pada sebuah mobil sedan berwarna gelap yang terparkir di antara makam-makam. Sebuah pemandangan yang tak lazim dan langsung menarik perhatiannya. Hari berganti, minggu pun berlalu, namun mobil itu tak pernah bergerak dari tempatnya. Keberadaannya mulai menimbulkan pertanyaan di benak Pak Budi. Apakah pemiliknya sedang berziarah, atau ada hal lain yang terjadi? Rasa penasaran tumbuh semakin besar dari hari ke hari. Pak Budi mulai bercerita kepada warga lain tentang mobil misterius itu. Tak lama kemudian, warga lain pun ikut memperhatikan keberadaan mobil tersebut. Akhirnya, dorongan untuk mengetahui kebenaran terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa warga memberanikan diri mendekati mobil tersebut dan memeriksa mobil itu. Mereka mendapati mobil itu kosong, rapi, dan bersih. Tidak ada satupun jejak yang bisa memberikan petunjuk tentang siapa pemiliknya atau mengapa mobil itu ditinggalkan di sana. Teori bermunculan dengan liar, dari kemungkinan mobil curian yang sengaja disembunyikan, hingga kisah-kisah mistis yang melibatkan arwah penasaran. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, dan suasana desa menjadi semakin tegang. Ketegangan meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dan ketidakpastian yang menyelimuti keberadaan mobil misterius itu. Akhirnya, warga sepakat untuk mengambil tindakan yang lebih serius.
Mereka memutuskan untuk melapor ke ketua RT dan pihak kepolisian, berharap agar misteri ini segera terpecahkan. Penemuan sederhana ini membuktikan bahwa kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar adalah kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya kebersamaan dan saling peduli dalam sebuah komunitas. Polisi tiba dan menemukan mobil tanpa roda bertumpu pada batu bata. Kedua spion hilang, dashboard bekas dibongkar. Bukan sekadar mobil ditinggalkan, ini TKP kejahatan. Plat nomor masih terpasang, jadi petunjuk awal. Siang hari, lokasi ramai oleh polisi dan warga. Malam hari, mobil buntung itu jadi monumen misteri. Kemungkinan mobil curian yang dipreteli, modus penipuan asuransi, atau urusan utang. Setiap skenario membuka cerita baru tentang kejahatan, keputusasaan. Foto mobil tanpa roda di pemakaman viral di media sosial. Warga, wartawan, dan pemburu konten berbondong-bondong ke lokasi. Pemakaman berubah jadi objek wisata dadakan. Suasana sakral terganggu. Komentar warga beragam. Ada yang terganggu, ada yang terhibur. Viralitas mempercepat penanganan kasus, tapi juga memicu hoaks dan spekulasi liar. Di tengah keramaian, satu pertanyaan tetap, siapa pemilik mobil ini dan apa kisah di baliknya? Polisi bergerak cepat, memasang garis polisi dan mengumpulkan bukti. Sidik jari, jejak, dan plat nomor diperiksa. Identitas pemilik mobil dilacak, ternyata beralamat di luar Bogor. Tim polisi mendatangi alamat, mewawancarai pemilik, dan mencari saksi di sekitar pemakaman. Rekaman CCTV disisir, berbagai skenario kejahatan dipertimbangkan. Penyelidikan berjalan teliti, publik menanti jawaban. Kriminolog menilai, membuang mobil curian di pemakaman adalah strategi memperlambat penemuan. Lokasi sepi, memberi waktu pelaku melucuti bagian berharga. Ahli psikologi sosial menyoroti daya tarik misteri, lokasi tabu, dan visual ikonik sebagai pemicu viralitas. Pengamat otomotif menegaskan, roda dan spion adalah komponen incaran pasar gelap. Pihak asuransi waspada pada potensi penipuan, memeriksa klaim dan latar belakang pemilik. Motif ekonomi dan perencanaan matang jadi benang merah kasus ini. Penyelidikan membuahkan hasil. Sebuah titik terang mulai terlihat dalam labirin kebingungan. Setiap petunjuk dianalisis, setiap saksi diinterogasi. Tim investigasi bekerja tanpa lelah, menyusun kepingan demi kepingan informasi. Mobil itu memang hasil curian, dipreteli sindikat di pemakaman untuk mengelabui petugas dan menghilangkan jejak. Mereka beroperasi dengan rapi dan terstruktur, memanfaatkan kelengahan dan memanfaatkan tempat tersembunyi untuk menjalankan aksi ilegal mereka. Pelaku tertangkap berkat jejak penjualan komponen di pasar gelap. Transaksi ilegal ini menjadi mata rantai yang menghubungkan mereka dengan kejahatan yang lebih besar. Penyelidikan mendalam mengungkap jaringan yang lebih luas dari sekadar pencurian mobil biasa. Misteri terpecahkan. Akhirnya kebenaran terungkap setelah serangkaian penyelidikan yang panjang dan melelahkan. Semua pertanyaan terjawab, semua keraguan sirna. Bukan mistis, tapi kejahatan nyata. Aksi kriminal yang terencana dan dilakukan dengan sengaja, bukan sekadar cerita hantu atau legenda urban. Kasus ini jadi pelajaran penting bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Kepedulian warga dan kolaborasi dengan polisi sangat vital dalam menjaga keamanan lingkungan. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum adalah kunci utama untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Viralitas bisa membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya di sekitar kita. Tapi juga menyesatkan jika tak disikapi bijak. Informasi yang tidak akurat atau tidak diverifikasi dapat menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Jadilah netizen cerdas. Laporkan kejanggalan, jangan ragu untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dan jaga keamanan bersama. Tingkatkan kewaspadaan, saling mengingatkan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena lingkungan aman adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita ciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan harmonis untuk kita dan generasi mendatang. Close the door. Secure your home.